Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Nafisah, salah satu peserta workshop pekerti internal dari program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Hasanuddin. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Syahbudin Said MSI dengan topik atau tema penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Baik, langsung saja akan saya share materinya. Penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian ini harus dipahami secara utuh dan sistematis oleh seluruh dosen dan tenaga pengajar. Apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar? Yaitu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bahan ajar yang digunakan atau yang diberikan dosen kepada mahasiswa itu harus berlandaskan pada panduan-panduan tertentu dan juga kurikulum yang diberlakukan pada saat itu. Ya, tidak boleh atas kemauan sendiri atau sesuka hati, itu tidak boleh. Karena ada tujuan-tujuan atau capaian-capaian pembelajaran yang harus disukseskan melalui proses KBM, melalui proses kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar sendiri itu terbagi menjadi 4 bentuknya. Ada cetak, audio, visual, dan juga multimedia interaktif. Media cetak, bahan ajar cetak maksud saya, itu sering kita temui karena relatif mudah untuk dibuat. Contohnya yaitu handout, lembar kerja peserta didik atau LKS, ya, bahan belajar mandiri, bahan belajar kelompok, peta, chart, foto, dan juga bahan dari majalah dan koran. Nah, untuk audio, ada audio disc, audio tapes, siaran radio, dan yang sekarang lagi marak, yaitu bahan ajar berupa podcast, di mana orang merekam suaranya untuk mentransfer ilmu-ilmu yang mereka punya untuk didengarkan banyak orang. Selanjutnya yaitu bahan ajar visual berupa vlog atau juga dapat berupa video di-upload di YouTube dan juga siaran televisi. Bahan ajar multimedia interaktif ada CAI, ada CBT, SPADA, dan juga LMS. Nah, fungsi bahan ajar menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011 itu masuk atau terbagi menjadi 3, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan juga fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Alat-alat penunjang atau sarana penunjang yang dapat difungsikan atau yang dapat digunakan dalam mentransfer untuk menunjukkan bahan ajar kita kepada mahasiswa, kepada peserta didik, biasanya yaitu berupa proyektor, laptop, website, dan juga media sosial. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Apakah bahan ajar itu selamanya akan statis seperti itu, baku, atau mengikuti perkembangan yang ada? Di sini pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, teknologi berkembang dan maju dengan pesat, sehingga situasi-situasi tersebut menjadi pembeda antara dulu ketika kita, dosen sebagai pengajar, ketika dosen sebagai mahasiswa saya, ya, dengan mahasiswa yang kita ajar sekarang itu beda, ya. Sehingga bahan ajar yang dulu kita terima dari dosen kita itu jangan sampai tidak kita update
sesuai dengan kondisi mahasiswa yang akan kita ajar. Kalau kita menerapkan 100% metode yang digunakan oleh dosen kita dulu kepada kita, maka situasi pembelajaran dalam kelas akan statis. Ya tetap seperti itu saja. Nah, inilah pentingnya untuk mengembangkan bahan ajar, ya, agar situasi pembelajaran itu dinamis, menyenangkan, mahasiswanya juga optimal dalam menyerap ilmu atau pelajaran mata kuliah ya yang kita berikan. Selain itu juga bahan ajar yang terus dievaluasi, terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari industri, kebutuhan dari dunia usaha. Itu juga akan meningkatkan profil lulusan yang baik gitu ya. Sehingga tercapai tujuan pembelajaran itu ranahnya nanti ujungnya yaitu menciptakan profil lulusan yang sesuai dengan visi, misi, dan juga tujuan dari prodi, fakultas, dan universitas. Baik, pengembangan bahan ajar memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Waktu 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun dulu kita kuliah, itu kurikulumnya sudah berbeda dengan sekarang. Ya, sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, gitu. Maka bahan ajar yang kita susun juga harus mengikuti kurikulum itu, tidak boleh mengikuti kurikulum yang tidak berlaku. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik. Sekarang kita lihat peserta didik kita. Apakah peserta didik kita itu memiliki atau berkebutuhan khusus atau tidak? Ya, jadi kita harus melihat kondisi dari peserta didik kita. Apakah peserta didik kita itu rata-rata dapat optimal menyerap mata kuliah, menyerap ilmu yang kita transfer itu dalam bentuk cetak, atau malah mereka suka dalam bentuk visual yang ada gambarnya sehingga menarik, gitu ya. Nah, itu sangat penting kita ketahui untuk pengembangan bahan ajar. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pengembangan bahan ajar adalah membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Yang kita tahu, minat baca dari masing-masing orang itu berbeda, ya. Sehingga untuk mengantisipasi anak-anak atau mahasiswa yang kurang dapat atau kurang suka membaca buku, maka bahan ajar berupa visual, audio, juga multimedia interaktif ini menjadi alternatif ya bagi anak-anak atau mahasiswa yang jenuh terhadap tulisan-tulisan atau bahan ajar berupa buku teks. Ya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ini pasti. Ya. Kita mengajar, kita memberikan bahan ajar, di situ sudah ada panduannya, di situ sudah mengikuti kurikulum yang ada, mengikuti tujuan pembelajaran, mengikuti capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga akan memudahkan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar ini ada 3. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Apakah bahan ajar yang kita susun itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran? Jangan sampai capaian pembelajarannya A, kita menyusun bahan ajarnya itu isinya B. Dia tidak akan tercapai tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh program studi, fakultas, maupun universitas. Yang kedua, prinsipnya yaitu konsisten. Nah, konsisten di sini maksudnya keajekan atau kekonsistenan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Ya, misal capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam. Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Gitu.
ya. Capaian pembelajaran dengan yang kita berikan kepada mahasiswa itu harus sama. Agar tidak ada capaian pembelajaran yang terlewat. Kemudian kecukupan atau adekuasi. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, makanya kita para dosen itu perlu mengupdate pengembangan bahan ajar agar referensi-referensi yang kita gunakan dalam menyusun bahan ajar itu cukup, ya, tidak sedikit dan juga tidak terlalu banyak, tapi up to date. Teori dasarnya dapat, teori terapannya dapat, dan perkembangan ilmunya tiap rentang tahun juga dapat. Sehingga mahasiswa bisa menangkap alur dari ilmu yang kita berikan. Dari mana awalnya, perkembangan ilmu ini seperti apa, sampai pada tahun 2021 ini, ilmu yang dipelajari mereka itu sudah sejauh ini loh. Nah, kemudian cakupan bahan ajar itu, cakupan isi bahan ajar mempengaruhi pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Nah, ini hanya satu yang saya cantumkan, yaitu bahan ajar cetak, ya, bagaimana cara penyusunannya. Yang pertama yaitu judul atau materi disajikan yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Ya. Jadi jangan sampai mata kuliah mikrobiologi dasar ternyata judul atau materi bahan ajarnya tentang komunikasi. Komunikasi verbal, komunikasi nonverbal itu sangat tidak penting. Ya. Yang kedua, menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Bahasanya mudah dipahami, ya. Mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, nyaman untuk dibaca, dan bagian terstruktur, materi, instruksi. Secara gampangnya itu, buku yang kita, bahan ajar cetak yang kita cetak atau yang kita tulis, yang kita susun, ya, itu memiliki gambaran atau bentuk fisik menarik, tulisannya enak dibaca, tulisannya jelas dibaca, bukan tulisan yang alay melikuk-likuk seperti itu. Nah, tulisannya yang standar-standar saja, fontnya juga ukurannya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, sehingga nanti bukunya tebal gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Kemudian, nah ini ada buku, ya. Buku berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Yang perlu diperhatikan ketika kita membuat bahan ajar berupa buku, yaitu bahasanya sederhana, menarik, dilengkapi gambar atau ilustrasi, keterangan dan isi buku, dan juga daftar pustaka. Nah, sama halnya dengan yang tadi, teknik penyusunan bahan ajar cetak, karena buku ini adalah juga bahan ajar cetak, meskipun sekarang sudah ada buku elektronik. Namun sumber dari buku elektronik kan juga berupa file yang kita tulis, ilustrasi yang kita gambarkan, atau berupa flowchart, diagram yang kita otak-atik angkanya. Gitu. Meskipun buku ada yang berupa elektronik, tetap saja harus mempertimbangkan, harus mementingkan ini bahasanya sederhana, menarik, dilengkapi gambar ilustrasi, keterangan yang jelas. Gitu. Jangan sampai ada simbol segitiga gitu ya. Tapi ini nggak jelas, ini segitiga ini melambangkan apa? Ada simbol bulat hitam, ada simbol bulat tapi putih atau bolong gitu ya. Lubang hanya tepian saja. Ini maksudnya apa? Jadi keterangan-keterangan simbol atau keterangan-keterangan pendukung yang lain itu harus jelas dicantumkan di dalam buku agar tidak menimbulkan
menimbulkan salah tafsir dari pembaca, yaitu mahasiswa. Secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis: buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku ajar, atau buku teks. Kemudian buku ajar, standar penyusunan buku ajar itu harus memperhatikan keamanan nasional. Maaf, itu ada salah penulisan ya. Keamanan nasional. Maksudnya apa? Jangan sampai buku ajar yang kita susun, yang kita cetak, itu menyalahi asas-asas undang-undang dasar. Ya. Contoh, buku ajar yang menyisipkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang mengarah atau mengajak mahasiswa untuk melakukan terorisme. Itu jangan sampai, karena itu menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya. Kemudian standar penyusunan yang selanjutnya yaitu isi buku ajar. Pasti ini isi buku ajar harus sesuai dengan materi, harus sesuai dengan RPS, harus sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran mata kuliah, gitu kan? Dan juga cara penyajian. Yang tadi sudah saya sampaikan harus menarik, fontnya tidak boleh yang melikuk-likuk sehingga susah dibaca, fontnya tidak boleh terlalu besar maupun terlalu kecil, warna antar cover, warna antar latar dan font itu juga harus kontras gitu ya. Jangan sampai kertasnya putih, tulisannya warnanya kuning cerah sehingga tidak mudah untuk dibaca, membutuhkan effort atau usaha untuk membaca ya. Gitu. Nah, ini teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang pertama yaitu menyusun sesuai RPS, rencana pembelajaran semester. Sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah, RPS sebagai materi atau substansi buku ajar, RPS memuat capaian pembelajaran mata kuliah. Teknik yang kedua, setelah kita menyusun RPS, yaitu mulai menyusun outline. Outline di sini ada pendahuluan, bagian isi, bagian akhir, dan juga pelengkap buku ajar. Pelengkap buku ajar ini biasanya terdiri dari cover, lembar perpisahan, kata pengantar, dan juga dasar isi. Nah, pengembangan evaluasi penilaian. Mengembangkan evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian adalah, setelah kita menyusun buku ajar atau bahan ajar, nah, kita perlu mengevaluasi atau menilai apakah bahan ajar yang kita gunakan atau yang akan kita perbanyak, yang akan kita distribusikan kepada mahasiswa itu layak. Ya, layak atau tidak. Makanya kita perlu menilai bahan ajar yang kita ciptakan sendiri. Nah, atau ada badan-badan yang memang dia bertugas untuk mengevaluasi bahan-bahan ajar yang kita gunakan, ya, agar mutu dari lulusan itu juga dapat terjaga sesuai dengan capaian pembelajaran program studi maupun fakultas ataupun universitas. Nah, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, ya. Bersifat kualitatif, berupa pernyataan naratif dalam kata-kata, sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Nah, memperbaiki kualitas bahan ajar juga sangat berkaitan, berkorelasi dengan menunjang keberhasilan belajar. Semakin kita terus mengevaluasi bahan ajar kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan atau keinginan bagaimana kita mencetak lulusan, nah, itu akan menunjang keberhasilan belajar. Kalau bahan ajar yang kita gunakan atau yang kita susun dalam pembelajaran itu dievaluasi 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan 5 tahun sekali, itu sepertinya akan sulit untuk meningkatkan keberhasilan belajar, untuk mengoptimalkan ilmu maupun mata kuliah yang berhasil terserap baik oleh mahasiswa. Ya, sehingga semakin sering atau evaluasi-evaluasi yang dilakukan kepada bahan ajar yang kita gunakan
lakukan itu secara otomatis akan menunjang keberhasilan belajar, akan memperbaiki kualitas bahan ajar. Ya. Nah, penilaian dalam proses pembelajaran itu biasanya pada siklus ini, yaitu rancangan, kemudian adanya pembelajaran, dan keluaran. Nah, rancangan ini kita mulai dari profil. Ya. Akan kita cetak seperti apa lulusan dari prodi kita. Ya. Memiliki kompetensi kerja apa saja yang menjadi ciri khas, yang menjadi keunggulan prodi, keunggulan universitas. Setelah kita tahu kriteria-kriteria atau kompetensi-kompetensi apa saja yang seharusnya dimiliki oleh lulusan kita, ya, maka kita menyusun capaian pembelajaran. Kemudian kita menyusun mata kuliah tiap semester. Ya, apakah mata kuliah tersebut butuh praktikum atau hanya sekedar teori? 2 SKS atau 3 SKS? Itu kita susun mata kuliahnya. Ya. Apakah mata kuliahnya nanti berupa teori atau terapan atau kombinasi dari keduanya. Ya. Itu nanti kita susun. Kemudian rangkaian mata kuliah, struktur kurikulum. Mata kuliah yang kita susun ini juga harus berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Ya, jangan sampai kita menyusun mata kuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum. Ya, setelah mata kuliah tersusun, tiap semesternya sudah teratur, ya, maka dibentuklah RPS, rancangan pembelajaran. Kemudian dilaksanakan proses pembelajaran, ada asesmen, di situ yang terlibat dosen, mahasiswa, dan juga sumber belajar. Ya, bahan ajar yang kita transfer, yang kita gunakan, yang kita tunjukkan, dan juga ada lingkungan, sarana, prasarana, di mana kesemuanya ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Ketika dosennya sudah berapi-api, sangat semangat untuk memberikan kuliah, tapi mahasiswanya ternyata ngantuk, ya, maka kita perlu evaluasi. Apakah mahasiswanya ini memang ngantuk karena suatu dan lain hal, ya, akibat dari mahasiswa itu sendiri, atau kita yang mengajarnya kurang menarik, ya, atau sumber belajar, atau bahan ajar kita yang kurang menarik minat mahasiswa untuk memperhatikan kita, untuk membaca bahan ajar yang kita berikan. Gitu, ya. Atau dosennya sudah oke, mahasiswanya semangat, sumber belajarnya juga unik dan menarik, tapi tidak ada sarana dan prasarana, sehingga ya tidak bisa mendukung terapan-terapan dari teori yang sudah diberikan di dalam kelas. Ya. Contohnya biasanya yaitu peralatan-peralatan laboratorium yang digunakan untuk analisa-analisa tertentu ketika tidak dimiliki oleh prodi atau tidak dimiliki oleh universitas tersebut, maka proses pembelajaran tidak optimal karena mahasiswa tidak bisa menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan di dalam kelas ketika kuliah. Oke, ketika proses pembelajaran sudah selesai, maka luarannya yaitu lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Oke. Nah, pada setiap tahap, baik rancangan, pembelajaran, maupun luaran, itu selalu dilakukan evaluasi pembelajaran. Agar ketika diketahui contoh pada step pembelajaran, ada yang miss atau ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, maka langsung kita evaluasi. Apakah ini murni jika pada waktu pembelajaran terjadinya, atau karena kesalahan dalam perancangan. Nah, itu langsung kita evaluasi. Sehingga dalam setiap step, setiap tahapan ini, terus dilakukan evaluasi, bukan hanya pada luaran, ya, evaluasi program pembelajaran ini, tapi dievaluasi mulai rancangan, proses pembelajaran, dan juga luaran.
Baik, aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah yang pertama materi atau isi. Ini jelas pastinya ya, karena dia adalah kunci utama. Apa saja sih yang dikandung dalam bahan ajar kita? Gitu. Seberapa detail, seberapa jelas, seberapa update ilmunya. Yang kedua penyajian materi, yang ketiga keterbacaan, sama tadi tulisan. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu ribet, ya, jangan terlalu melikuk-likuk sehingga susah untuk dibaca. Kemudian teks atau wacana dan gambar ilustrasi. Ya, biasanya gambar-gambar yang dicantumkan di bahan ajar itu tujuannya untuk memudahkan atau membuat mahasiswa atau pembaca itu mudah ingat. Ya. Biasanya satu gambar itu bisa merepresentasikan banyak maksud, gitu. Ya, sehingga mahasiswa itu tertarik untuk membaca bahan ajar yang kita berikan. Kemudian kebahasaan, bahasanya juga harus ditata, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti. Contohnya menggunakan bahasa daerah tertentu. Gunakanlah bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar kita itu layak atau tidak, gitu ya. Dilakukan dengan cara uji coba keterbacaan atau readability bahan ajar, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna saat, berarti ini oleh mahasiswa, ya. Yang ketiga yaitu uji terhadap capaian skor hasil belajar. Kita sudah merancang, kita sudah melakukan teknik penyusunan bahan ajar dengan baik, maka kita lihat apakah skor belajar atau nilai atau kemampuan skill yang dimiliki oleh mahasiswa yang kita ajar itu baik, cukup baik, sedang, atau kurang. Itulah yang harus kita perhatikan untuk memvalidasi apakah bahan ajar yang kita gunakan ini masih layak untuk diteruskan atau untuk digunakan lagi di angkatan selanjutnya, digunakan lagi di semester selanjutnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.